You can only save so much, but there's never a limit to earn. Frugal living. Pasti kita semua udah pernah dengar lah konsep ini karena beberapa tahun terakhir ini konsep ini populer karena menurut aku nggak umum ya untuk masyarakat Indonesia melakukan yang namanya frugal living. But as a frugal living practitioner myself, menurut aku banyak kekurangan dari konsep ini karena pada dasarnya konsep building wealth atau membangun kekayaan itu nggak cuma dari frugal living itself, tapi ada konsep-konsep lain yang juga harus diterapkan. Don't get me wrong, I've been living frugally for the longest time possible. Dari mulai aku kuliah sampai sekarang aku udah 10 tahun dari pertama kali aku kuliah. Sebelum kita bahas satu persatu, kita pahami dulu ya konsep wealth building ini. Konsepnya adalah earning atau pendapatan itu perlu ditambah oleh saving atau penyimpanan, dan yang terakhir adalah investing atau penginvestasian. Kalau misalnya ada satu hal yang kita kurang maksimalkan di sini, pada akhirnya wealth building plan yang kita miliki pada awalnya itu kan susah untuk kita capai. Dan kembali lagi, video ini bukan untuk mengkritisi bahwa hidup hemat itu adalah salah, tapi lebih untuk membuka pikiran kita ya bahwa ada banyak aspek lain yang harusnya kita kembangkan untuk mencapai wealth building plan yang kita punya. Yang pertama, frugal living is a scarcity mindset. Coba renungin, pernah nggak kalian ngomong hal-hal seperti ini? Kayaknya kita belum perlu deh beli barang itu, atau kayaknya uang aku belum cukup deh. Pernyataan seperti ini itu adalah bentuk dari scarcity mindset atau pola pikir bahwa kita akan kekurangan. Frugality itu pada dasarnya adalah konsep untuk menghemat atau mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang belum dibutuhkan pada saat ini. Kalau misalnya mindset kita atau pola pikir kita terpaku terhadap hal-hal tersebut, di titik ekstrimnya dapat membuat kita menjadi risk averse atau takut mengambil resiko. Contohnya ya, ada bootcamp untuk belajar software engineering seharga 10 juta. Kalau misalnya sampai bisa membuat kita berpikir bahwa mahal banget course-nya, mending aku belajar aja deh dari sumber-sumber yang ada di internet. Padahal skill-skill yang didapat dari bootcamp software engineering ini bukan cuma dapat menaikkan gaji kita berlipat-lipat, tapi juga bisa bantu kita untuk dapat opportunity dari luar negeri dan juga memperluas network kita. Pengalamanku sendiri, karena dulu aku pernah ambil bootcamp yang mengajari aku skill-skill teknikal, aku dapat memperbanyak income aku hingga 5 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Nah, coba bayangin, misalnya aku nggak ambil the risk, aku akan punya income yang di situ-situ aja. Dan kembali lagi ya, ekuasi untuk wealth building itu earning plus saving plus investing. Kalau di earning ini aku nggak maksimal, mau saving sampai sebanyak apapun, aku nggak akan pernah bisa membangun my wealth. Yang kedua, frugality itu dapat meremehkan konsep waktu atau our true limited resources. Misalnya, dengan hidup kita itu frugal, mungkin kita jadi punya kebiasaan, naik public transport aja deh. Padahal untuk naik public transport ini kita bisa buang-buang waktu hingga 1,5 jam hingga 2 jam. Versus kalau misalnya kita ambil kos yang jauh lebih dekat ke kantor kita atau tempat kerja kita yang dapat membantu kita untuk hemat waktu hingga 50 menit gitu misalnya tiap harinya. Kan sebenarnya dengan mendapatkan tambahan waktu ini kita bisa alokasikan untuk hal-hal lain yang lebih produktif. Misalnya jualan barang, belajar skill-skill baru, ambil side job baru yang dapat membantu kita menaikkan earnings yang kita punya. Karena waktu itu adalah satu-satunya aset termahal yang kita punya yang sifatnya irreversible atau tidak bisa kita ulang. Padahal aset waktu ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan kekayaan kita. Yang terakhir, frugal living itu dapat mengakibatkan kita untuk membentuk cara hidup yang tidak ideal. Contohnya, dengan hidup frugal, kita jadi memilih untuk membeli rumah yang kondisinya tidak ideal atau lokasinya itu kurang pas untuk kita. Contoh lain, ketika kita mau menyekolahkan anak, kita jadi ambil sekolah atau institusi yang second best. Dan gak bisa kita pungkiri, kadang ada juga ya implikasi frugal living di mana kita jadi menurunkan social life kita. Karena ketika kita punya social life yang lebih tinggi, pasti pengeluarannya pun juga makin banyak. Coba kalau kita renungkan, apakah ini gaya hidup yang kita inginkan untuk kita lakukan
for the rest of our lives. Tentu saja kalau misal aku sendiri, aku mau dong untuk bisa tinggal di rumah yang ideal dan bagus, atau bisa menyekolahkan anak-anakku di sekolah yang terbaik nantinya. Karena pada esensinya wealth building ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup kita atau our quality of life, bukan hal yang sebaliknya. Kalau misal kita tetap lakukan hal-hal tersebut yang kita pun juga nggak happy untuk melakukannya, in the long run ini dapat memengaruhi mental well-being kita. Menurut aku sendiri, hidup frugal ini adalah pilihan terbaik yang bisa kita lakukan ketika misalnya tabungan kita belum banyak atau belum punya knowledge yang cukup untuk melakukan investing. Tapi jika misal kita sudah merasa kita sudah punya pendapatan yang cukup, kita harusnya sudah mulai berpikir gimana sih caranya meningkatkan pendapatan kita atau bagaimana cara membuat uang itu bekerja untuk kita. Hal lain yang tidak kalah penting dalam wealth building plan ini pada dasarnya adalah membentuk plan itu sendiri. Misal kita ingin untuk pensiun muda, plan yang kita perlu tanyakan adalah kira-kira di umur berapa kita ingin pensiun, lalu akumulasi kekayaan sebanyak apa yang kita anggap akan cukup untuk membiayai kebutuhan kita ketika kita sudah masuki masa pensiun. Misalnya saya mau pensiun di umur 50 tahun, di mana tabungan saya sebesar 10 miliar dan bisa menghasilkan return bulanan sebanyak 1% atau 100 juta tiap bulannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, posisi kita itu sekarang di mana dan berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mendapatkan tujuan kita tersebut. Nah, jadi di video ini aku cuma kasih opini aku ya dan mencoba untuk berpikir lebih kritis kelemahan dari hidup secara frugal itu sendiri. Dan menurut aku, disiplin dari frugal living ini sendiri berguna untuk kita di masa depan. Pernah ya contohnya kita dengar kasus Mike Tyson di mana dia kehilangan semua kekayaannya ketika dia tua karena dia terlalu banyak membeli barang-barang yang dia inginkan seperti misalnya macan atau rumah mewah. Ada satu quote nih yang aku suka banget. You can only save so much but there's never a limit to earn. Artinya kamu cuma bisa nyimpen segitu aja, tapi nggak pernah ada limitasi di mana kamu bisa mendapatkan uang. Nah, semoga sharing dari aku ini bermanfaat ya. Silahkan tinggalin komen, like video aku, atau subscribe ke channel aku kalau kamu suka konten seperti ini. Kira-kira kamu pengen aku bahas apa lagi?